Abi Thalib di dalam satu nasihatnya mengatakan, ya laula khamsu khisalin lasaron nasu kulluhum solihin. Kalaulah tidak ada 5 hal, kata Ali bin Abi Thalib, ya, niscaya manusia seluruhnya menjadi orang yang solih. Ya, jadi ada 5 hal yang membuat orang itu tidak solih, ya, tidak baik. Jadi ini saya bilang tadi bahwa saya katakan perlu kita waspadai, ya, hal ini kesolihan kita bisa tidak terjadi dan tidak kita laksanakan karena disebabkan dari 5 hal ini, ya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-qana'atu bil jahli, ya, yakni puas dengan kebodohan. Orang ini kapan mau jadi orang solih, ya, kapan mau jadi orang baik? Sementara kita tahu amal-amal baik yang kita bikin ya karena adanya ilmu. Kita belajar, kita pahami, kita membaca, kita menelaah, ya. Dalam hal seperti ini insya Allah kita tahu, maka kita akan lakukan. Kalau sudah kita lakukan, insya Allah yang namanya kesolihan itu, kebaikan pribadi akan ada. Tapi kalau dia puas, ya, dengan apa yang ada pada dirinya tanpa ilmu sedikit pun, atau memang tidak mau ya belajar, mendengar, memahami, inilah kalau kita lihat. Makanya di dunia ini perhatikanlah, yang maaf aja kita bilang, ya, kadang-kadang yang namanya orang melakukan kejahatan, ya alasannya banyak sekali, ya, tapi alasan itu tidak sebenarnya cocok untuk dikemukakan. Dan ini tidak juga layak untuk dia sampaikan sebagai satu alasan bahwa dia tidak tahu, ya. Makanya di dalam agama kita, kenapa Iqra itu Allah jadikan ayat yang, ya, surah pertama sekali turun. Ini kan kejahilan ini yang perlu dimusnahkan. Ali bin Abi Thalib dalam nasihat lain mengatakan, ya, orang bodoh itu sama dengan mayat hidup, ya. Ini artinya sama aja, orang itu tidak berarti. Mayat itu kan suatu yang tidak bergerak dan tidak berarti. Nah, tidak ada yang bisa diharapkan dari dirinya. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, Allahu yabghadu kullu alimin bid dunya wa jahilin, ya, bil akhirah. Allah murka, ya, Allah marah kepada orang yang tahu, ya, alimin bid dunya, tahu tentang urusan dunia, tahu dia, tapi jahil dalam urusan akhirat. Ya, kalau dunia itu tahu bisa dia cari sampai kaya dia, tapi apapun yang namanya akhirat nggak dibuat sama sekali. Ini Allah nggak suka sama orang seperti ini, ya, ngejar dunia terus tanpa memikirkan akhiratnya. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Ya nggak mau belajar. Nah, ini kan jelas kita bilang. Kadang lebih parahnya lagi dia bangga. Ya, yang penting kan saya kaya, dengan kaya saya kan saya bisa apa saja saya bikin. Ya, namanya sholat apa itu kan belakangan aja, nanti puasa itu kan bisa nanti udah tua. Nanti lebih parah lagi jadi manusia kan. Nah, inilah kalau kita lihat itu yang pertama. Jadi puas dengan kebodohan itu membuat orang tidak akan menjadi orang yang solih, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, payah jadi orang baik kalau puas dengan kebodohan yang ada itu. Apalagi kadang-kadang bangga, saya bisa sholat aja udah paten, ini lebih parah lagi kita bilang, ya, dia merasa yang satu itu sudah puncaknya, yang lain nggak ada itu lagi. Nah, inilah hal-hal yang kadang cenderung banyak terjadi, ya, di kalangan masyarakat yang kadang belajar, ya, gurunya satu aja kemudian tidak mau apalagi ya memberikan perbandingan menambah hazanah pengetahuannya itu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, yang membuat orang tidak solih katanya adalah wal khirsu ala dunia, ya, rakus terhadap dunia. Nah, ini juga orang tidak akan solih, karena kalau sudah namanya rakus pasti ada keinginan yang salah, ya, karena namanya rakus itu kan syiddatul iradah wa syarruhu lil matlub. Rakus adalah keinginan yang besar, berlebih-lebihan, yang sangat kuat, ya, buruk, jahat cara mendapatkannya itu rakus. Jadi kalau udah mendapatkannya pun jahat, salah, gimana kita bilang mau jadi orang solih?
Rakus itu kan begitu, nggak peduli, yang penting saya punya, mau apapun jalannya nggak usah ditanya-tanya ya. Orang punya, saya punya ya. Orang bisa mendapatkan, saya bisa mendapatkan. Cuma orang masih halal, bagus jalannya, kita enggak, haram. Ini kayak mana kita bilang mau baik jadi manusia? Ini juga yang perlu diwaspadai. Ketika sifat rakus itu muncul, itu hati-hati akan menggugurkan kesolihan. Kesolihan kita tuh terancam ya, kebaikan yang kita bikin itu akan sirna dia. Itulah makanya kadang-kadang ya kita ya nggak bilang heran ya heran, tapi ya dibilang gimana ya, tapi itu kan bapak tuh udah haji ya, rajin sholat, nggak pernah ya masjid itu absen, kok korupsi juga ya. Nah kan kayak mana mau dibilang, kita bilang kan solih dia sebetulnya mula-mulanya itu, tapi ketika rakus itu muncul, hilang kesolihannya itu. Nah, karena sudah tidak lagi memandang. Apalagi kalau kita bilang ya agama ini kan yang menjaganya itu warok ya, sifat warok. Warok ini kan adalah sikap di mana kita punya kemampuan untuk menjaga diri dari yang diharamkan itu warok. Ya kalau sudah kita tidak mampu menjaga ya apapun yang kita dapat, ini kan ya pada dasarnya menjadikan kita orang yang tidak lagi memandang norma-norma dan aturan yang ada. Kenapa itu terjadi? Rakus ya. Apalagi kalau sifatnya suka bersaing, itu yang cenderung menimbulkan ke arah itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian para pendengar yang perlu kita pahami lebih jauh dia ya. Nah selanjutnya yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, yang membuat orang itu tidak solih adalah wasyuhu bil fadli ya, kikir ya, memberi apa yang ada pada dirinya itu. Artinya apa? Dia punya kelebihan tapi dia kikir. Ini juga membuat orang tidak solih ya, karena orang yang baik kita tahu kan, apalagi di dalam Quran itu kan selalu ya, duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan bagi manusia dimanapun dia berada, kecuali hablum minallah, dia ya berhubungan dengan Allah, dan hablum minan nas. Nah banyak ayat yang sebetulnya secara tidak langsung ya, seperti aqimus sholah wa atuz zakah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung mendidik hablum minallah hablum minan nas. Aqimus sholat, tegakkan sholat, Allah disembah, hubungan sama Allah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, itu Allah yang nyuruh, tapi aksinya atau perbuatannya itu kan udah antar manusia dia. Maka itulah kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita ini ya, Allah memberikan kita berbagai macam hal dalam kehidupan yang ada, termasuk rezeki yang ada. Ketika kita punya keutamaan ya berilah, insya Allah ya kita akan menjadi orang yang solih. Tapi kalau sudah tidak mau memberi, kita bilang kikir, pelit, kedekut, kata orang kan begitu. Nah ini bagaimana? Orang akan mengatakan, wah payah itu orang itu ya, pelitnya luar biasa ya, percuma aja. Nah inilah kadang-kadang namanya lah manusia, apapun yang keluar dari mulutnya itu ya kadang-kadang satu kejujuran, walaupun pahit kita dengarkannya, tapi kenyataan kadang-kadang hal seperti itu tidak bisa dipungkiri. Maka itulah bagi kita apapun kelebihan ya bisa diberi, artinya berilah. Apalagi pada dasarnya nilai harta yang ada. Karena kalau sudah terjadi kesenjangan ya, orang sebenarnya dalam hidup ini kalau dia ada ya ataupun tidak ada dibantu menjadi ada, itu orang nggak ribut. Tapi kalau sudah senjang ya, yang nggak ada dibiarkan terus, yang ada merajalela, tak mau memberi, akhirnya kan yang namanya orang-orang yang tak diberi ini kan timbul problem. Wah ini payah nih kalau nggak makan nggak apa, akhirnya bikin kejahatan. Kenapa? Karena jahatnya orang-orang yang punya kelebihan itu. Apa jahatnya itu? Kikir itulah bikin jahat dia sebenarnya. Itu kadang tidak disadari ya, dia merasa bahwa dengan ada dia punya, dia tidak memberi sama orang lain, wah itu aman aja apanya kan, nanti saya perlu, kalau saya sakit saya bisa berobat, kalau ini saya mau ini. Kita kadang-kadang cenderung ke depan yang belum tentu pasti ya, malah kadang doanya jelek ya, saya ngumpulin uang banyak-banyak ini kenapa, nanti kalau saya sakit akan jelek kali deh, nanti kalau saya pensiun
Kadang-kadang belum lagi pensiun udah mati dia, akhirnya tak termanfaatkan harta itu. Nah, inilah hal-hal yang kadang salah cara berpikir, salah di dalam ya memahami keadaan apa yang kita punya. Jadi ketika orang punya sifat kikir dari kelebihan yang diberikan Allah, tidak mau memberi, berarti itu orang tidak bakal menjadi orang yang solih. Ya, apalagi dalam sisi ya nilai-nilai hablum minan nasnya itu. Kemudian yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, membuat orang itu tidak solih, ya, artinya bisa gugur kesolehannya adalah ar-riya ya war-riya fil amal, ya, riya di dalam beramal. Ketika dia berbuat, ya, dia riya bukan karena Allah, karena pengen dipuji, karena ya kita bilang ya dia pengen show, diekspos kita bilang. Nah, ini kan jelas ya, akhirnya apa? Ya rusak, ujung-ujungnya bakal rusak. Ya, kita sudah berulang menyampaikan hal seperti itu kan. Ya, kita tidak bilang ya nyata-nyata itulah, seperti ya orang-orang yang begitu dia mau menyumbang perlu ada televisi supaya tenar, terakhir untuk apa? Supaya orang memuji dia dan sebagainya. Atau seperti kita gambarkan dulu yang sering kan, ya, ketika kampanye baiknya Masya Allah diekspos, dia tolong sana bantu sini, untuk apa? Untuk dia duduk. Nah, ketika dia duduk, apa yang terjadi kan? Bukan solih, dia malah balik modalnya itu yang membuat dia tidak solih lagi kan. Jadi jelas kalau sudah riya ini merusak kesolihan dia. Tapi kalau dia ikhlas, insya Allah tidak dia nampakkan, dia sembunyikan. Orang kalau bisa orang tidak tahu, cuma dia sama Allah yang tahu, dan tidak mengharap pamrih. Mudah-mudahan kerjanya itu bagus, ya, itu akan baik terus dia. Kenapa? Dia jaga itu. Karena saya punya kepentingan akhirat. Karena ini dipandang oleh Allah. Karena Allah, banyak ya, dia Allah semua sasarannya itu. Jadi makanya ketika orang ria di dalam beramal, itu otomatis bisa dipastikan bahwa ya kesolihannya bakal gugur. Kenapa? Karena ketika orang melihat saja dia bikin baik, ketika orang tidak melihat, nah di situ saja sudah nampak kan. Nah, ini yang juga perlu kita jaga dalam kehidupan. Maka kenapa kita dituntut berbuat ihsan? Karena ihsan itu ditengok atau tidak ditengok oleh manusia, Allah yang menengok atau melihat, dia tetap akan terus berbuat. Nah, itulah indahnya ya tiga pilar di dalam nilai kita beragama itu kan, iman, Islam, ihsan, ya. Nah, baru yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah wal ijabu birra'yi. Ya, yang menggugurkan dan membuat orang tidak menjadi solih itu, ya, kata Ali bin Abi Thalib adalah yakni ya membanggakan ya kehebatan akalnya. Dia bangga dengan kehebatan akalnya. Ujub itu kan begitu, dia bangga apa yang dia punya. Beda dengan ria. Kalau ria itu mau menunjukkan dan dia berharap yang lain, ada pamrih kalau ria itu, ya. Kalau ini enggak, ya, itu dengan akalnya itu dia bangga deh. Ya, saya ini pintar, biar tahu orang ya, tengoklah nanti. Nah, dia ucapkan dan dia bikin, cenderung begitu. Jadi apa yang dia punya dia merasa bangga dan dia pamerkan. Nah, tapi tidak sampai memang tingkat takabur. Kalau takabur kan menolak kebenaran. Itu pada satu sisi memang ada yang dia punya, tapi salah di dalam mensikapi. Itulah ujub itu, ya. Kadang-kadang kan seperti maaf aja pejabatnya kan gitu. Ya, saya ini kolonel ya, saya pertaruhkan jabatan saya akan bikin seperti ini, tengoklah. Nyatanya apa? Hancur kan? Nah, itu kita bilang itu ujub, ya. So, ujub itu seperti itu. Sama seperti Nabi Sulaiman kan, dia pernah ujub, saya akan gauli istri saya, ya, 90 orang diantaranya pasti akan punya anak salah satunya. Apa? Tak ada satupun anak dijadikan Allah ya berada di rahim istrinya itu. Nah, ini kalau kita lihat kan dia ujub. Karena kalau dibilang apa cakap itu bisa terjadi? Bisa, bukan tidak. Masa pula 90 istrinya yang digilirnya tidak bisa menelarkan benih? Kan nggak masuk akal. Itu menurut kita. Tapi kalau Allah punya mau, akhirnya apa? Sulaiman ya minta ampun sama Allah. Ini kan perbuatannya kalau dibilang sombong bukan sombong, real perbuatan itu, tapi ada kebanggaan dari dirinya itu. Inilah yang tidak dibenarkan ya di dalam agama kita.
Maka ada satu hadis riwayat Abu Nuaim itu dikatakan, ya innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga ya bagi setiap orang yang pamer. Ya, ujub itu cenderung pamer dia. Ya, ujub itu cenderung seperti itu. Jadi Allah haramkan surga kata Rasulullah bagi orang yang itu tadi ada sifat ujubnya itu, merasa baik akalnya. Nah, kadang-kadang pemikir kan begitu. Makanya lahirlah pemikiran jaringan Islam liberal, ya liberal itu. Ya, lahirlah pemikiran-pemikiran yang salah, ya Gavatar dan sebagainya. Itu merasa akalnya sudah ini ujub tadi itu kita bilang. Terakhir masa benar aja dia. Nah, inilah hal-hal yang akhirnya melanggar, maka yang baik itu akan gugur dan rusak. Jadi 5 hal ini perlu kita pahami. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak ada 5 hal niscaya manusia akan menjadi orang yang solih yang baik. Ya, puas dengan kebodohan, ya kikir, ya artinya rakus dengan dunia, kikir dengan apa yang dia punya tidak memberi, ya ria dalam beramal, dan ujub ya dengan kehebatan akalnya, bangga dengan kehebatan akalnya. Ini akan merusak dan membuat dia tidak menjadi orang yang solih. Saya kira demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya di seputar topik yang diperbincangkan pagi hari ini, ataupun mungkin ada hal lain, silahkan, saya sudah buka